Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Tulusni dengan NIM 2521093 dari kelas P3 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah jaringan nirkabel. Baik, masuk langsung saja. Yang pertama kita masuk pada pengantar jaringan nirkabel. Dapat kita lihat di sini itu jaringan nirkabel adalah teknologi komunikasi data tanpa kabel yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung satu sama lain dengan jaringan nirkabel. Mobilitas dan fleksibilitas pengguna dapat ditingkatkan tanpa perlunya terhubung secara fisik. Selanjutnya itu kita masuk pada definisi jaringan nirkabel. Pada definisi jaringan ini, jaringan nirkabel adalah infrastruktur komunikasi data yang tidak menggunakan kabel fisik. Komunikasi data dilakukan melalui gelombang elektronik yang dipancarkan dan diterima oleh perangkat nirkabel. Jaringan nirkabel memungkinkan mobilitas pengguna, fleksibilitas dalam pemasangan, dan kemudahan instalasi. Hal ini membuat jaringan nirkabel ideal untuk berbagai aplikasi, dari kantor hingga rumah tangga. Untuk materi selanjutnya kita masuk pada keunggulan jaringan nirkabel. Terdapat beberapa keunggulan jaringan nirkabel. Yang pertama itu mobilitas, pembiayaan pemasangan lebih rendah, kemudahan ekspansi, dan integrasi mudah. Pada keunggulan pertama itu mobilitas. Ialah pengguna dapat tetap terhubung dengan jaringan tanpa harus terpaku pada suatu lokasi. Memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas yang lebih besar. Keunggulan kedua yaitu biaya pemasangan lebih rendah. Jaringan kabel memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Maksudnya itu, jaringan kabel tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit, sehingga biaya instalasi dan perawatannya menjadi lebih hemat. Keunggulan yang selanjutnya itu kemudahan ekspansi. Ialah jaringan kabel dapat dengan mudah diperluas dan diperbarui tanpa harus melakukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada. Kita masuk pada keunggulan yang selanjutnya, yaitu integrasi mudah. Jaringan nirkabel dapat dengan mudah diintegrasikan dengan perangkat-perangkat lain, seperti smartphone, tablet, dan perangkat IoT. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Terdapat beberapa jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama itu Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Yang kedua Bluetooth. Yang ketiga Zigbee. Yang keempat atau yang terakhir adalah inframerah atau IR. Pada jenis pertama yaitu Wi-Fi atau Wireless Fidelity, ialah jaringan nirkabel paling populer dan banyak digunakan menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz untuk konektivitas data hingga jarak ratusan meter. Jenis yang kedua itu Bluetooth. Teknologi jaringan pendek untuk berbagi data antara perangkat. Umumnya digunakan untuk perangkat terpasang seperti handset, mouse, ataupun keyboard. Jenis selanjutnya itu Zigbee. Ialah protokol nirkabel berdaya rendah untuk aplikasi kontrol seperti pemantauan, seperti pada sistem otomasi rumah, sensor, dan perangkat IoT. Aplikasi kontrol dan pemantauan di sini dapat kita ambil contoh itu sebagai CCTV yang bisa dapat kita akses melalui HP, atau lebih simpelnya yang kita temui yaitu pada remote control seperti mainan atau pada drone untuk melihat sesuatu yang jauh. Yang selanjutnya itu inframerah atau IR. Yaitu adalah jenis teknologi jaringan nirkabel yang teknologi nirkabelnya yang menggunakan sinar inframerah untuk komunikasi jarak dekat. Bisa digunakan pada remote control dan perangkat elektronik lainnya. Yang dimaksud remote control ini seperti pada perangkat remote pada HP, remote pada TV biasa,
dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu standar jaringan kabel. Terdapat beberapa standar yaitu yang pertama IEEE 802.11. Standar selanjutnya yaitu Bluetooth, dan selanjutnya standarnya ialah jaringan seluler. Kita lihat pada standar pertama yaitu IEEE 802.11. Pada standar ini, jaringan kabel yang paling umum digunakan, mencakup berbagai teknologi seperti Wi-Fi dan protokol komunikasi. Standar kedua yaitu Bluetooth, ialah teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat, seperti smartphone, handset, dan standar IoT. Standar jaringan nirkabel ini pada Bluetooth hampir sama dengan jenis-jenis jaringan nirkabel pada Bluetooth, hampir sama. Contohnya, yang seperti smartphone, handset, dan perangkat IoT lainnya. Kita masuk pada standar jaringan yang terakhir, yaitu standar pada jaringan seluler. Ialah standar komunikasi nirkabel untuk layanan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G dengan jangkauan luas namun kecepatannya lebih rendah. Untuk materi selanjutnya itu komponen perangkat keras jaringan nirkabel. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu kartu jaringan nirkabel. Pada perangkat ini memungkinkan perangkat seperti laptop atau komputer desktop untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Tampaknya ada bantuan kabel-kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Yang selanjutnya itu titik akses nirkabel. Ialah perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu komponen router nirkabel. Pada perangkat ini bertindak sebagai penghubung utama antara jaringan nirkabel dengan aliran data dan trafik jaringan. Selanjutnya itu kita lihat pada kartu jaringan, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kartu jaringan nirkabel atau disebut juga dengan Network Interface Card atau INC adalah perangkat keras yang dipasang dalam komputer untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel. Biasanya kartu ini dilengkapi dengan antena untuk mengirim dan menerima sinyal. Sinyal yang dimaksud yaitu sinyal yang berupa wireless, seperti chip pemrosesan sinyal untuk mengkonversi data digital ke sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui udara. Yang selanjutnya titik akses. Seperti pada gambar, hampir sama dengan router pada biasanya, tapi titik aksesnya lebih berbeda. Kita lihat pada pengertiannya, titik akses atau WPAN atau access point merupakan perangkat kunci dalam jaringan nirkabel. WPAN berfungsi sebagai penghubung antara perangkat nirkabel dengan jaringan nirkabel. WAP menerima dan meneruskan data dari berbagai perangkat nirkabel ke jaringan kabel, sehingga pengguna dapat terhubung dengan internet atau sumber daya lainnya dalam jaringan. WAP dilengkapi dengan antena untuk menyebarkan sinyal nirkabel ke area yang luas. Penempatan WAP yang strategis dan akan meningkatkan cakupan dan kualitas koneksi nirkabel. Selain itu, WAP juga dilengkapi dengan fitur keamanan untuk memastikan jaringan tetap aman. Komponen selanjutnya itu router nirkabel. Ialah router nirkabel adalah perangkat utama dalam jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai pintu gerbang akses ke internet. Hampir sama dengan titik akses atau WAP tadi. Router ini menyediakan konektivitas nirkabel bagi perangkat-perangkat lain seperti komputer, smartphone, dan tablet. Router nirkabel dilengkapi dengan antena untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Dengan fitur-fitur canggih, router dapat menyediakan koneksi internet yang stabil dan aman bagi pengguna di lingkungan rumah maupun kantor. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu keamanan jaringan kabel. Terdapat beberapa keamanan yang dapat kita lihat. Yaitu yang pertama, enkripsi data. Ialah teknologi enkripsi berperan penting dalam melindungi data
yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah. Algoritma enkripsi yang sangat kuat seperti AES dan WPA2 menjamin kerahasiaan komunikasi. Keamanan selanjutnya itu autentikasi pengguna. Fitur autentikasi memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan nirkabel. Ini dapat dilakukan melalui kata sandi, sertifikat digital, atau teknologi biometrik. Keamanan selanjutnya itu kontrol akses. Jaringan nirkabel harus dilengkapi dengan sistem kontrol akses yang ketat. Hal ini mencakup pembatas akses berdasarkan MAC address, pembagian VLAN, dan pemantauan aktivitas jaringan. Keamanan selanjutnya itu pembaruan perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak jaringan nirkabel harus selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengurangi kerentanan terhadap serangannya cyber. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu pengenalan WIPAN. WIPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk interkoneksi perangkat elektronik dalam jangkauan yang terbatas, seperti ponsel, laptop, perangkat periferal, dan perangkat lainnya. Teknologi WIPAN memungkinkan pertukaran data dan komunikasi jarak dekat dengan kecepatan tinggi, seperti gambar yang saya tampilkan di sebelahnya, seperti tablet, laptop, smartwatch, dan laptop ataupun PC yang saling terkonek pada base station. Kita masuk pada karakteristik WIPAN. Mobilitas, yang pertama itu mobilitas. WIPAN memungkinkan konektivitas nirkabel antara perangkat dengan jangkauan yang terbatas, memfasilitasi mobilitas penggunanya. Karakteristik yang selanjutnya itu daya rendah. Teknologi WIPAN dirancang untuk mengkonsumsi daya yang rendah, sehingga dapat dioperasikan dengan baterai berumur yang panjang. Sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mengganti berulang-ulang baterai untuk teknologi WIPAN ini. Karakteristik selanjutnya itu kecepatan data. Kecepatan transfer data pada WIPAN bervariasi tergantung standar, namun cukup untuk aplikasi sederhana seperti pertukaran file. Karakteristik selanjutnya itu keamanan. Keamanan yang dimaksud pada WIPAN itu memiliki fitur keamanan untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah dan seperti enkripsi dan autentikasi. Nah, selanjutnya itu aplikasi pada WIPAN. WIPAN atau Wireless Personal Area Network memiliki berbagai aplikasi yang luas. Mulai dari komunikasi antara perangkat elektronik pribadi, pengawasan kesehatan, sehingga kendali jarak jauh. Untuk perangkat di rumah, teknologi ini memungkinkan konektivitas seamless antara perangkat di sekitar pengguna. Beberapa aplikasi WIPAN yang populer meliputi transfer data nirkabel yaitu wireless handset, kendali jarak jauh untuk peralatan rumah tangga, dan pemantauan sensor kesehatan. WIPAN memudahkan kehidupan sehari-hari dengan menyediakan konektivitas personal. Beberapa aplikasi WIPAN yang paling populer meliputi transfer data nirkabel, seperti wireless handset. Wireless handset seperti TWS atau earphone tanpa kabel. Selanjutnya kendali jarak jauh untuk peralatan rumah tangga. Yang dapat kita ambil contoh itu seperti vacuum cleaner otomatis dengan menggunakan koneksi internet. Yang selanjutnya itu pemantauan sensor kesehatan. WIPAN memudahkan kehidupan sehari-hari dengan menyediakan konektivitas personal yang aman dan efisien. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu standar WIPAN. Terdapat beberapa standar pada WIPAN ini, terlebih hampir sama dengan standar-standar pada jaringan kabel. Bedanya itu terdapat NFC. Baik, kita masuk pada standar pertama yaitu Bluetooth.
ialah standar kabel jarak dekat yang paling populer digunakan untuk pertukaran data dan konektivitas perangkat. Standar selanjutnya yaitu ZigBee. Standar untuk jaringan area personal dengan konsumsi daya rendah, cocok untuk aplikasi IoT dan sensor jarak dekat. Selanjutnya itu Wi-Fi Direct, ialah memungkinkan perangkat untuk terhubung secara langsung tanpa titik akses, berguna untuk berbagi file dan koneksi peer-to-peer. Standar selanjutnya itu NFC, teknologi komunikasi jaringan dekat untuk pertukaran data dan pembayaran. Sering digunakan di smartphone dan kartu kredit. Contohnya seperti alat pembayaran seperti Brimo yang sering kita gunakan yaitu QRIS, yang terdapat pada alat pembayaran dan pembayaran kartu debit seperti Brimo dan Dana. Nah, masih banyak lagi seperti GoPay dan lainnya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu konsep umum WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan komputer tanpa kabel yang memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui gelombang radio. WLAN memungkinkan komunikasi antara berbagai perangkat dalam jarak terbatas, seperti kantor, sekolah, atau rumah. Seperti dapat yang kita lihat pada gambar sebelah, kita dapat terhubung dengan beberapa alat seperti laptop 1, laptop 2, smartphone atau HP, dan satu lagi WiFi. Kita dapat terkonek dengan WiFi yang dapat kita lihat terhubung dengan satu wireless. Wireless akan menerima sinyal dari modem. Nah, modem akan memberikan berbagai jaringan atau informasi dari internet. Seperti dapat kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya itu komponen WLAN. Komponen pertama itu stasiun nirkabel atau wireless station. Perangkat yang terhubung ke jaringan WLAN seperti laptop, smartphone, atau perangkat IoT yang memungkinkan akses ke jaringan. Komponen selanjutnya itu titik akses atau point access. Perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan jaringan kabel, menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan nirkabel. Komponen selanjutnya yaitu antena. Komponen penting yang mengirimkan dan menerima sinyal nirkabel, memastikan konektivitas yang baik di area cakupan WLAN. Selanjutnya, komponen kontrol nirkabel, yaitu perangkat yang mengontrol dan mengelola titik akses, memastikan lokasi, sumber daya, dan konfigurasi yang optimal. Materi selanjutnya itu arsitektur WLAN. Terdapat beberapa arsitektur. Yang pertama, access point atau IP atau AP. Ialah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan jaringan kabel. Arsitektur yang selanjutnya itu wireless client. Ialah perangkat seperti laptop, smartphone, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan WLAN. Arsitektur selanjutnya itu wireless media, yaitu gelombang radio yang digunakan untuk menghubungkan IP dengan wireless client. Selanjutnya itu arsitektur wireless controller, ialah perangkat yang mengatur dan mengontrol beberapa IP dalam jaringan WLAN. Selanjutnya itu standar WLAN. Terdapat beberapa standar yang dapat kita lihat bersama, itu ada 4. Kita masuk pada standar pertama itu IEEE 802.1, yaitu standar WLAN yang mencakup spesifikasi untuk lapisan fisik dan lapisan akses media. Ini menyediakan konektivitas nirkabel dengan kecepatan hingga 54 Mbps. Standar yang kedua itu IEEE 802.11 A garing B garing G garing N dan garing AC. Ialah
ialah berbagai penyempurnaan dari standar 802.11 yang meningkatkan kecepatan jangkauan dan kendala koneksi pada WLAN. Setiap versi menawarkan peningkatan kemampuan yang signifikan. Standar selanjutnya itu IEEE 802.11i. Jelas standar keamanan WLAN yang mendefinisikan protokol untuk autentikasi, enkripsi, dan manajemen kunci untuk melindungi jaringan. Standar selanjutnya yaitu IEEE 802.11h. Ialah standar untuk operasi WLAN di Opera atau Eropa yang menyediakan kontrol layar dan seleksi saluran untuk menghindari interferensi dalam perangkat. Materi selanjutnya itu jenis-jenis keamanan WLAN. Terdapat beberapa jenis keamanan. Yang pertama itu enkripsi. Adalah metode standar untuk mengamankan lalu lintas data dalam jaringan kabel. Ini menyediakan data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya itu jenis keamanan autentikasi. Ialah memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses jaringan kabel ini. Ini mencegah akses yang tidak sah dan melindungi privasi pengguna dari ancaman hacker atau cyber. Jenis keamanan selanjutnya itu firewall. Ialah menjaga keamanan jaringan kabel dengan memantau dan memfilter lalu lintas data, mencegah akses yang tidak sah dan serangan siber atau serangan dari hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Materi selanjutnya itu implementasi keamanan WLAN. Yang pertama enkripsi, kedua autentikasi, yang keempat kontrol akses, yang ketiga kontrol akses, yang keempat pemantauan. Sebenarnya implementasi keamanan WLAN ini hampir sama dengan jenis-jenis keamanan pada WLAN seperti materi sebelumnya. Tetapi pada implementasi ini terdapat beberapa fitur atau implementasi yang sedikit berbeda. Kita masuk saja pada implementasi pertama yaitu enkripsi. Ialah menggunakan protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah seperti cyber dan hacker. Yang kedua, autentikasi. Memastikan hanya pengguna yang sah atau yang berwenang yang dapat mengakses jaringan. Autentikasi ini dapat kita ambil contoh sebagai verifikasi bahwa kita memiliki akun tersebut. Seperti kalau kita akan melakukan sebuah login pada suatu akun, kita akan dimintai suatu verifikasi kode seperti kode pesan atau kode suara atau kode sensor sidik jari atau yang lainnya. Implementasi selanjutnya itu control access. Ialah mengatur siapa yang dapat terhubung dan apa yang dapat menerima akses untuk menjaga keamanan jaringan. Implementasi selanjutnya itu pemantauan. Ialah memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman dan adanya hal-hal yang mencurigakan. Pemantauan yang dimaksud yaitu mendeteksi ancaman dan hal-hal yang mencurigakan ini itu sekiranya data-data kita bocor, kita dapat memantau dan dapat mengambil atau mengatasinya sebelum data-data kita itu hilang sepenuhnya atau terkena virus oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti cyber dan hacker. Baik, hanya segitu hasil pemaparan materi saya kali ini. Kalau ada kata-kata salah atau yang tidak dapat dipahami, saya mohon maaf. Terlebih tak kurang, saya tutup pada penyampaian materi ini dengan membacakan Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.